Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai kenikmatan, berbagai kesempatan masih diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga kita terpanggil untuk senantiasa selalu mensyukurinya. Karena summalatus aluna yauma idzin anin naim. Kenikmatan-kenikmatan itu termasuk salah satu hal yang akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat nanti. Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tidak menyadarinya, maghbun bihima katsirun minan nas. Tidak ngeh bahwa itu adalah kenikmatan yang harus disyukuri. Pertama as-sehat, kesehatan, kemudian al-faragh, kesempatan. Ini banyak di antara kita yang tidak menyadari, dan mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah digolongkan orang-orang yang tidak sadar terhadap nikmat tersebut. Oleh karenanya, Al-Faqir ingin menguatkan komitmen dan i'tiqad kita bahwa kita mengkaji pengantar surat-surat Al-Quran dan tafsirnya walaupun sekemampuannya, mengingat berbagai keterbatasan yang Al-Faqir miliki. Maka salah satu tambahan niatnya adalah kita mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada seri ke-6 ini kita insya Allah akan coba mengungkap sedikit tentang kandungan surah yang kelima dalam susunan Al-Quran, yakni surah Al-Ma'idah. Secara lughawi atau harfiah, etimologi, bahwa makna Al-Ma'idah itu yakni sebuah al-khuwan alladzi alaihi ta'am, meja yang di atasnya terdapat makanan-makanan, minuman-minuman, buah-buahan dan yang lain sebagainya yang biasa kita nikmati, atau orang Arab menyebut hal itu dengan sebutan as-sufra. Fa illam yakun alaihi ma'idah, fa illam yakun alaihi ta'amun, jikalau di atas meja tersebut tidak ada makanan, minuman dan buah-buahan, falam yusamma ma'idatan, maka itu belum disebut sebagai ma'idah. Itu makna sekilas tentang Al-Ma'idah. Adapun yang dimaksud Al-Ma'idah dalam surat kelima ini adalah ma'idah, jamuan hidangan makanan, minuman, buah-buahan yang pernah dimintakan oleh sahabat Hawariyun, pengikut setia Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam, untuk membuktikan bahwa betul beliau itu sebagai utusan Allah, selain untuk lebih memantapkan lagi keyakinan mereka selama ini kepadanya. Hal ini Allah abadikan dalam bagian akhir surat Al-Ma'idah. Ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka ayunazzila alaina ma'idatan minas sama. Wahai Isa, kata sahabat Hawariyun, apakah Tuhanmu mampu menurunkan kepada kami ma'idah, jamuan makanan dari langit? Dan hal itu dibuktikan oleh Nabi Allah Isa berdasarkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Isa bermunajat kepada Allah untuk mengkabulkan atau memenuhi keinginan dan permohonan para pengikut-pengikutnya yang setia. Surat Al-Ma'idah ini termasuk surat Madaniyah atau wilayah, surat yang diturunkan di Madinah dan memiliki ayat panjang. Jumlah ayatnya sejumlah mi'ah wa ishrun, 120 ayat. Dan unik menariknya, kata Syekh Abu Maisarah, Al-Ma'idah min akhiri manuzila minal Qur'an laisa fiha mansubun wa fiha thamani asyraf fardhah. Di surat Al-Ma'idah termasuk akhir atau bagian surat akhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga laisa fiha mansuhun. Dalam surah Al-Ma'idah tidak terdapat ayat mansuh. Nah, ini salah satu yang menarik untuk kita kaji ketika kita memperdalam tafsir Al-Qur'anul Karim. Kita maklum bahwa dalam ulum tafsir dibahas ada yang disebut dengan ayat nasih, ayat mansuh. Nasih secara harfiah adalah al-izalah awin naqal, menghilangkan atau memindahkan sesuatu. Dalam ayat Quran juga ada yang disebut dengan ayat nasih dan mansuh. Sementara kalau mansuh itu ayat penggantinya, ayat yang digantinya, ayat yang merubahnya.
Ya, rabbul hukum ats-tsabit bil khitab al-mutaqim ala wajhin laulahu la sabata mataroi anhu. Dan dalam Quran itu amat sangat banyak sekali kita temukan ayat-ayat nasikh mansuh. Sampai-sampai dalam kitab Faidul Khabir Sayyid Abbas bin Alwi Al-Makki beliau mengatakan suratul Quran bi'tibari nasikh wal mansuh ala ma nuqila an ba'dihim arba'atu aqsam. Ada 4 bagian tinjauan Al-Quran berdasarkan nasikh dan mansuh. Ada surat Al-Quran itu berisi ayat nasikh tanpa adanya mansuh. Ada sebaliknya, di surat Quran itu memiliki ayat mansuh tapi tidak terdapat ayat nasikh. Ada ayat yang nasikh isinya. Kemudian juga ada surat yang dalam Quran itu berisi ayat mansuh semuanya. Itu menarik untuk kita perdalam ketika kita mempelajari ilmu tafsir dalam kitab-kitab yang khusus membahas tentang itu. Memang salah satu kebutuhan ketika mengkaji tafsir adalah mengetahui ayat nasikh dan ayat mansuh. Sebagaimana lazim dan umumnya surah-surah Madaniyah, maka dalam surah Al-Maidah pun banyak sekali Allah Subhanahu wa taala membahas tentang hukum-hukum penetapan syariah sebagai acuan dan landasan hidup kita sekalian menjalani kehidupan di alam dunia agar tercapai kemaslahatan dan terhindar dari kemadharatan. Mabna syariah jalbul masalih wa darul mafasid, kaidah umum yang biasa kita pegang. Adanya penetapan syariah itu kan untuk menarik kemaslahatan dan menghindarkan dari kemadharatan. Maslahat yang ingin digapai, madarat yang harus kita hindari dan kita jauhi bersama-sama. Syekh Abu Maisarah mengatakan wa fiha tsaman asyri fardhah. Dalam surah Al-Maidah terdapat 18 hukum fardu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nanti kita akan menyimak dan menemukan tentang bagaimana hukumnya bangkai, darah, daging babi, anjing dan yang lainnya. Kemudian juga kita akan menemukan tentang apa tuh? Hukum yang berkaitan dengan tragedi pembunuhan. Ada hukum kisos kita mengenal, kemudian konsekuensi dan sanksinya. Lalu kemudian bagaimana hukum tentang orang yang murtad, termasuk juga ayat yang mengatakan larangan judi, mabuk, minuman keras, mengundi nasib, kemudian juga yang berkaitan dengan itu pengharaman tentang atau yang jenis satu hewan ternak yang dihalalkan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam surah Al-Maidah ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang pentingnya kita menjadi orang yang istiqamah dalam rangka menepati setiap perjanjian dan akad-akadan, termasuk sanksi manakala kita melanggar perjanjian, termasuk juga sumpah. Ini dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. Selain itu juga dalam surah Al-Maidah kita sudah maklum di sana disampaikan tentang ayat wudu, ayat tayamum, kemudian juga ayat tentang mandi besar bagi orang yang junub, memiliki hadas besar. Itu secara detail dan rinci Allah sampaikan di dalam kitab suci Al-Quran, surah yang sedang kita coba hantarkan untuk mentadaburi dan memahaminya ini. Yang menarik dari sekian faidah yang didapatkan, termasuk hukum yang bisa kita pelajari dari surat Al-Maidah ini adalah tentang kisah yang berkaitan dengan surah Al-Maidah. Sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu an, ia berkata, "Unzilat ala Rasulillah surah Maidah wa waraqibun ala rahilati." Ketika surah Al-Maidah diturunkan kepada baginda Rasul, waktu itu beliau sedang berada di atas kendaraan yang biasa beliau tunggangi. Mungkin dulu itu onta ya, kita mengenal Rasulullah punya kendaraan spesial namanya qaswah itu. Disampaikan dalam Nurul Yakin oleh Syekh Ribek. Nah, apa kata Abdullah ibn Abbas? Falam tastati an tahmilah. Kendaraan yang sedang Rasul tunggangi ketika beliau menerima turunnya surat Al-Maidah ternyata tidak mampu untuk
eh, mengangkat beban yang dia rasakan. Subhanallah. Pantas dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andaikan Quran ini diturunkan ke atas gunung, niscaya engkau akan melihat bahwa gunung itu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah betapa dahsyatnya Al-Quran. Rasul saja yang menerimanya, kendaraan yang sedang beliau tunggangi itu tidak sanggup untuk merasakan beban berat yang si hewan itu rasakan. Subhanallah, luar biasa. Hal lain yang berkaitan dengan surah Al-Maidah ini, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahih beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tala kaulah azza wajal fi Ibrahim rabbi innahunna adallna katsiran minan nas. Satu ketika Rasul membacakan potongan ayat surat Ibrahim yang di sana dikatakan rabbi innahunna adallna katsiran minan nas, ya Allah, betapa banyak patung berhala yang biasa disembah oleh umat-umatku ini menyesatkan mereka. Paman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mengikutiku, kata Nabi Allah Ibrahim, maka dia termasuk golonganku. Tapi waman asoni, siapa di antara umatku yang bermaksiat kepadaku, tidak mau beriman kepadaku, fa innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha pengampun dan maha kasih sayang. Artinya setiap nabi memiliki kepedulian yang tinggi, merasakan tanggung jawab yang besar terhadap umat. Tidak ingin ada satu umatnya yang terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tahu bahwa tidak setiap umat itu mau mengikuti ajakan nabinya. Kita kenal umat itu ada umat dakwah dan ada umat ijabah. Yang beriman itu namanya umat ijabah, sementara yang tidak beriman itu umat dakwah. Pun demikian dengan halnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Kita tahu bahwa tidak semuanya mengikuti Nabi Isa. Ada juga yang inkar dan tidak percaya kepadanya meskipun mukjizat banyak diperlihatkan oleh Allah kepada beliau. Tapi saking sayangnya beliau terhadap umat, Isa berkata, wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, andaikan mereka yang tidak mau percaya dan beriman kepadaku meskipun mukjizat sudah kuperlihatkan, aku serahkan sepenuhnya kepadamu, tapi ketahuilah fa innahum ibaduk, mereka itu sesungguhnya adalah hamba-hambamu ya Allah. Tidak ada kata sumpah serapah kepada umat meskipun tidak beriman kepadanya. Setelah menyimak mentadaburi dua firman Allah tersebut, Rasulullah pabakia menangis. Seraya menangis, parofa ayadai, beliau mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah, Allahumma ummati ya Allah, bagaimana dengan umatku? Tidak sedikit di antara mereka yang hidup bersamaku, mengenal diriku, tapi mereka juga tidak semuanya beriman kepadaku ya Allah. Bagaimana dengan mereka ya Allah? Lihat perhatian Rasulullah terhadap umat. Allah mengetahui situasi kondisi baginda Rasul. Karenanya Allah langsung memanggil Jibril, ya Jibril idhab ila Muhammad, berangkatlah engkau temui kekasihku Muhammad, tanyakan ada apa yang menyebabkan beliau menangis. Berangkatlah Jibril kepada Nabi, fasa'alahu mayubkika ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Rasul akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyampaikan tentang situasi kondisi beliau. Ya Jibril, ketika pendahuluku Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Isa betapa perhatian terhadap umatku, aku pun demikian ya Jibril, amat sangat peduli dan perhatian kepada umatku. Bagaimana dengan umatku ya Jibril? Akhirnya Jibril laporan kepada Allah, menceritakan hasil dialog beliau bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Setelah mendengar laporan Jibril, apa kata Allah? Faqala lahu inna sanurdika fi ummatika wa lana su'ur. Ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad kekasihku, sesungguhnya aku akan memberikan keridhoanku kepada mereka dan aku tidak akan membuat keburukan kepada mereka. Subhanallah. Apa petikan hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Betapa para rasul memiliki kepedulian dan kasih sayang kepada umat-umatnya. Tinggal kita introspeksi diri, sudah sejauh mana syukur kita kepada mereka, para nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat disampaikan, tentu hanya sekedar prolog dan pengantar. Untuk mendalaminya kami persilahkan kepada para pemirsa sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.